Halo semuanya, saya Hilman dari mana-mana alias dari Sekolah Coding. Mungkin teman-teman udah lihat sekilas di sini, tapi tenang, saya jelasin dulu backgroundnya. Banyak teman-teman yang minta untuk uh, beli merchandise Sekolah Coding. Sebelumnya saya udah pernah bikin baju 2 kali. Jadi yang pertama itu berakhir di keluarga saya. Jadi semua keluarganya dibagi-bagiin kaosnya, niatnya ke membernya awalnya. Terus produksi kedua, uh, saya terima kasih benar-benar sama teman-teman yang udah aktif di sekolah coding, khususnya di forum sekolah coding yang bantu tanya jawab di sana. Jadi daripada dijual, saya milih buat ngasih ke mereka. Jadi kalau biasanya orang kalau ngasih sesuatu itu harus nge-share status, harus nge-like statusnya, nge-like page-nya. Ini nggak perlu dan emang diem-diem, nggak diumumin. Jadi buat teman-teman yang aktif kemarin dibagiin ada beberapa kaos dan ada beberapa tentunya yang udah dapet. Nah sekarang tapi tetap teman-teman banyak yang minta untuk mau merchandise sekolah coding. Nah disinilah ada yang namanya Sticker Dev, websitenya stickerdev.com. Jadi di Sticker Dev ini fokusnya stiker-stiker, tapi tentu stiker-stikernya bukan nggak punya makna, bukan sekedar barang yang dibeli, tapi stiker-stiker ini sebisa mungkin relevan dengan aktivitas sehari-hari teman-teman, termasuk ada yang dari podcast inspirasinya. Jadi ada nilainya di masing-masing stikernya. Tapi bukan hanya stiker di sini, kalau teman-teman lihat di websitenya ada juga satu kaos. Dan saya nggak mau ngomongin masalah produknya terlalu banyak, yang saya mau omongin adalah struktur websitenya. Nah, jadi saya akan langsung pindah ke text editor dari HTML biasa. Jadi ini full statis, sama sekali nggak ada PHP atau bahasa backend lainnya. Seperti yang kita lihat di sini, ini struktur HTML biasa. Teman-teman bisa lihat di sini ngeload CSS pakai Meta Viewport. Ini untuk sosial medianya, Twitter, dan untuk Facebook keterangan-keterangannya. Di dalam bodinya saya ngebagi ada header, ini pakai tag HTML5, lalu ada section di bawahnya, dan terakhir ada footer. Header, gambar, dan juga H1 yang bagian atas teman-teman lihat. Lalu untuk sectionnya di sini, nah ini isinya gambar dan juga masing-masing ada metode onClick untuk memanggil fungsi JavaScript. Nah jadi ngomong-ngomong kemarin, karena saya juga lagi suka Vue.js, saya kepikiran aduh pakai Vue.js kali ya. Akhirnya karena suka awalnya, cuma mikir-mikir lagi loh, ngapain kalau sesimpel ini, ngapain ngelot satu library, satu framework lagi. Ya udah akhirnya jangan dipaksain, tetap pakai vanilla JavaScript alias pakai JavaScript biasa karena emang fungsinya simple. Kalau kita lihat di sini, ini ada efek CSS bounce sedikit. Kalau saya klik akan muncul manggil Sweet Alert di sini. Nah, Sweet Alert ini package JavaScript. Teman-teman bisa cari di Google buat nampilin modal yang cantik seperti ini. Nah, intinya guna dari metode JavaScript tadi buat manggil khas masing-masing tergantung stiker yang diklik. Nah itu gunanya tadi, jadi semua data-datanya saya simpan di JavaScript. Mungkin kedepannya saya pakai Firebase, tapi nanti kita lihat. Lalu di footernya, nah ngomong-ngomong kalau teman-teman belum lihat footernya, ini footernya tampilannya agak aneh memang, tapi ya mumpung saya ada wadah buat nampilin sesuatu yang aneh-aneh, nggak perlu cantik-cantik banget, karena emang halamannya simple seperti ini. Saya mau nampilin se-unik mungkin yang gampang diingat. Keterangan footernya seperti associative array, kalau teman-teman pernah lihat, sama sekali nggak ada desain di sini. Nah ngomong-ngomong masalah desain, saya milih warna kuning biar dia lebih kelihatan banget gitu, karena ini emang niatnya buat desain, buat stiker sesuatu yang dilihat. Dan fontnya teman-teman lihat gede-gede di sini biar bisa nampilin semuanya. Saya dari tadi pindah-pindah topik, mau bahas HTML ke JavaScript, JavaScript ke CSS, ke footer, lalu ke desain. Lanjut lagi, itu struktur HTML-nya. Saya menggunakan Discuss di sini untuk nampilin sistem komentarnya, karena saya nggak mau bikin sistem komentar sendiri terlalu banyak. Teman-teman bisa komentar di sini nantinya. Lalu ini ngomong-ngomong bukan toko online. Jadi kalau teman-teman klik di sini ada dua pilihan, kita bisa cancel atau kita cek ke Tokopedia. Jadi saat ini saya nggak mau ngurus semuanya karena sekolah coding sendiri udah banyak banget yang harus diurus. Jadi saya serahkan ke Tokopedia dan ada teman saya di sana yang bakal ngurus masalah stiker dev ini. Jadi nanti semua bagian data-datanya, sistem pembayaran semuanya melalui Tokopedia.
Lanjut lagi mungkin apa ya yang bisa kita lihat di sini? Oh ya, isi JavaScript tentunya bisa kita lihat. JavaScriptnya di sini saya gabungin satu file. Jadi yang tadi pakai Sweet Alert untuk modal cantiknya kita di minified lalu dijadiin satu baris seperti ini, kita jadiin satu halaman. Ini fungsi custom dari Sweet Alert-nya. Pas pertama kali reload teman-teman akan lihat pesan ini, dan ini fungsi utamanya yaitu show detailnya. Dia saya bikinin satu fungsi utama yaitu show detail, cukup satu kali bikin fungsinya, nanti data-datanya dinamis pada tergantung get detail, fungsi get detail dia ngambil ID-nya yang metode on click tadi, tergantung ID yang dipanggil di sini dia akan pakai switch case. Jadi di sini data-datanya seperti database. Jadi kalau saya mau masukin data berikutnya, saya tinggal copy paste bagian ini lalu ganti title, deskripsi, gambar dan juga linknya. Itu untuk JavaScript-nya. Dan untuk CSS-nya sendiri, ini dia nggak akan ada yang bisa dilihat. Kenapa? Karena saya development-nya menggunakan Sass. Buat teman-teman yang belum familiar sama Sass, semacam kekuatan super buat CSS kita, jadi bisa punya variabel, dan yang paling penting yang saya mau manfaatin di sini semasa developmentnya, selama mengembangkannya saya bisa ngelihat CSS-nya seperti biasa, tapi pada saat produksi bisa kita kecilkan ukurannya menjadi di minified atau dikompres seperti ini jadi cuma satu baris. Jadi kita menghemat beberapa kilobyte. Dan tentu ada komen yang otomatis, kita bisa ngawasin setiap ada perubahan dia bakal ke save otomatis. Dan kalau teman-teman pakai text editor Atom, ada package yang namanya live server. Jadi setiap ada perubahan di JavaScript, CSS, atau di folder ada kita ubah file, dia bakal reload otomatis. Jadi kita nggak perlu selalu Command R atau Control R di browsernya. Nah, berikutnya, oh ya, ini terakhir, saya menggunakan GitHub Pages. Jadi GitHub Page ini kita bisa hosting gratis, hosting file-file statis. Jadi saya hostingnya gratis, cukup beli nama domain, lalu ngatur custom domainnya. Dan masalah awalnya saya punya akun GitHub dan ada masalah saya susah ngatur beberapa multi akun melalui command prompt di GitHub. Jadi enaknya kalau di GitHub desktop gampang banget, kita tinggal atur di preference atau di sini akunnya kita tinggal ganti-ganti akun yang kita butuhkan, dia bakal otomatis nge-sync folder-folder atau file-file yang ada di komputer kita. Nah, jadi setiap saya selesai ngelakuin edit, saya uploadnya bukan melalui FTP, tentu bisa melalui command prompt, tapi saya pakai aplikasi GitHub di sini. Nanti tinggal diklik, kasih pesan commit, lalu kita sync, otomatis terupload di proyek repo GitHub-nya dan terupdate di website-nya. Itu bukan rusak, emang saya gagap tadi terakhir. Nah, itu dia mungkin semoga ada yang bisa teman-teman pelajarin. Jadi beberapa poinnya di sini kalau kita mau ngerjain satu proyek, pertama pertimbangkan waktu kita. Nggak usah dipaksain mau jualan sesuatu berarti harus bikin toko online dari awal. Tetap saya manfaatin beberapa produk yang udah ada, tapi bagusnya kalau kita punya website sendiri, kita punya semacam hal yang bisa kita customisasi. Itu bahasa Indonesia yang tepat, customisasi sendiri, dan user-usernya ada referensi yang jelas. Itu aja. Semoga teman-teman ada yang bisa dipetik. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.